Oh iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Muhammad Abdul Haris dari Pendidikan Geografi 2018 Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya diamanatkan untuk mengajar pada kelas 11 IPSB di SMA 18 yang diamanatkan oleh Bapak Maksum. Untuk beberapa bulan ke depan, mohon kerjasamanya ya teman-teman. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya mulai pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari, eh, kita masuk ke bab 2 ya, masuk ke persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan dunia. Untuk submaterinya adalah karakteristik bioma di dunia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan flora dan fauna. Yang kedua, siswa dapat berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, yaitu bioma, sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa itu biosfer. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak biosfer itu apa? Ada yang ingin menjawab mungkin? Oh ya udah. Kalau siapa? Dias. Dias. Ya boleh Dias. Silakan. Biosfer itu menurut saya tuh adalah suatu lapisan di mana makhluk hidup hidup di situ. Di lapisan biosfer kan namanya biosfer. Jadi tuh bio adalah makhluk hidup kan. Vers itu lapisan. Jadi lapisan di mana makhluk hidup tuh hidup. Ya, betul betul sekali Dias. Ya mungkin saya tambahkan aja ya kalau biosfer itu benar seperti kata Dias, tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. Dan di dalam biosfer itu mencakup 3 lapisan lain seperti atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Seperti itu. Jadi ketiga lapisan tersebut itu terdapat di dalam lapisan biosfer itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu apa itu bioma? Bioma merupakan suatu unit atau sistem yang terdiri atas kumpulan flora dan fauna dengan kesamaan bentuk, melingkupi suatu area geografis yang luas, dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakter lingkungan dan iklim. Jadi, bioma itu seperti yang seperti pada slide sebelumnya kan, kalau itu kan tadi kan biosfer ya. Kalau bioma itu dia terdapat di dalam biosfer. Jadi di biosfer nanti turunannya ada bioma, kemudian ada ekosistem di baliknya, seperti itu. Nah, sekarang ada perbedaan bioma dan ekosistem. Kalau secara singkatnya, bioma merupakan ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Sedangkan ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih gampangnya itu, ekosistem itu bentuk kecil dari bioma. Bioma itu merupakan kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang ada, seperti itu. Jadi bioma itu lingkupnya lebih luas daripada ekosistem. Kemudian ada ciri-ciri bioma.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dibaca, maksudnya ada yang ingin membaca tentang ciri-ciri bioma ini. Siapa yang ingin baca? Saya Kak, boleh? Boleh, Ya. silakan Sausan. Ciri-ciri bioma yang pertama yaitu mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi utamanya. Yang kedua, bioma merupakan komunitas klimaks dalam artian terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang ketiga, terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan yang hidup di lingkungan tersebut. Yang keempat, bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, menepati wilayah atau daerah yang cukup luas. Ya, terima kasih untuk Sausan. Jadi untuk yang pertama itu mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi utamanya. Itu maksudnya, jadi di setiap tempat bioma-bioma itu kan terdapat berbagai macam vegetasi ya, tergantung biomanya itu ada apa. Nah, dia itu dapat dikenali dari lihat vegetasinya itu, misalkan pada bioma gurun. Di dalam bioma gurun itu vegetasinya seperti kan kelihatan ya, ada misalkan kaktus gitu. Jadi itu dia memiliki vegetasi-vegetasi khas yang berbeda dengan bioma-bioma lain, tempat-tempat lain. Terus kemudian bioma merupakan komunitas klimaks dalam artian terdapat vegetasi utama yang mendominasi. Nah, ini seperti tadi, seperti pada poin 1. Jadi vegetasi yang mendominasi itu misalkan pada bioma taiga, pada bioma taiga itu terdapat apa, vegetasi yang ada di sana itu didominasi dengan pohon pinus. Jadi pada bioma tersebut itu isinya itu sebagian besar itu pohon pinus semua. Jadi seperti itu. Kemudian terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan yang hidup di lingkungan tersebut. Ya, jadi pada setiap bioma kan terdapat seperti ekosistem juga ya, ada ekosistem. Jadi ada unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi seperti itu. Kemudian bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Maksud dalam jangka waktu yang lama itu, jadi bioma itu sebenarnya dia sifatnya itu kekal ya, kekal tapi nggak maksudnya nggak selamanya. Jadi itu dia dalam waktu lama tuh dia nggak bakal tidak bakal terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas lain. Namun bioma itu dia dapat dapat sewaktu-waktu akan rusak atau berubah jika ada gangguan dari luar, tapi gangguannya itu seperti yang gangguannya itu bersifatnya itu merusak, seperti biasanya dari aktivitas manusia yang merusak atau dari bencana alam seperti itu. Kemudian bioma menempati wilayah atau daerah yang sangat luas. Maksudnya ini cakupan bioma itu seperti yang sebelumnya dijelaskan, dia memiliki cakupan yang luas karena dia kan terdiri dari banyak ekosistem ya. Dan dia itu lingkupnya itu tergantung perbedaan iklim. Jadi daerahnya itu cakupannya sangat luas. Kemudian ada fungsi bioma. Yang pertama, mempermudah untuk melakukan penataan suatu populasi. Yang kedua, dapat diketahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketiga, mempermudah melakukan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Yang keempat, memudahkan pengelompokan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Nah, sekarang ada faktor yang mempengaruhi bioma. Untuk faktor yang mempengaruhi bioma itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu letak geografis. Itu yang faktor yang paling atas lah kalau bisa dibilang. Soalnya kan kalau letak geografis itu mempengaruhi banyak hal ya, mempengaruhi iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya. Dan untuk iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya ini mereka itu saling berkaitan karena curah hujan dan intensitas cahaya ini sangat mempengaruhi dari kelembaban dari suatu bioma itu sendiri, seperti itu. Berikut ada peta persebaran bioma yang ada di dunia. Di peta ini bioma dibagi menjadi 9, namun untuk untuk yang kita untuk yang akan kita pelajari ini hanya akan dibagi 7. Jadi 7 itu sudah secara umumnya aja.
Oh ya, sebelum lanjut ke macam-macam bioma, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan sebelum-sebelumnya. Mungkin saya terlalu cepat. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke. Siapa tadi? Tidak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Untuk yang pertama itu ada bioma tundra. Mungkin ada yang ingin membaca tentang slide ini, teman-teman? Saya, Kak. Latifa, ya boleh silahkan. Bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput dan lumut. Bioma ini terdapat di sekitar lingkar Arktik, Greenland di wilayah Kutub Utara. Berdasarkan pembagian iklim bioma tundra berada di daerah beriklim es abadi dan beriklim tundra atau ET. Ciri-cirinya adalah hampir di setiap wilayah tertutup oleh salju atau es, kemudian memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Kemudian tanaman hanya memiliki usia tumbuh yang sangat pendek. Ya, terima kasih untuk Latifa. Saya ingin bertanya kepada Latifa nih. Untuk bioma tundra tuh dia contohnya apa? Daerah-daerah yang bioma tundra itu contohnya seperti apa? Maksudnya tuh bioma tundra itu daerah itu seperti gimana gitu? Mungkin bisa nyebutin contoh daerahnya gitu. Ya boleh jawab nggak, Kak? Cukup, Kak. Oh, siapa Dias ya? Dijawab sama Latifah. Kutub. Oh ya kutub. Iya benar kutub. Ya, terima kasih Latifa. Iya, Kak. Oh ya, masih yang ini ya. Jadi untuk bioma tundra itu benar seperti yang dikatakan Latifa, letaknya itu pokoknya itu pada intinya itu bioma tundra itu berada pada daerah-daerah dingin. Daerah dingin ini, yang dimaksud daerah dingin ini maksudnya itu daerah-daerah yang terdapat salju maupun es. Seperti di kutub utara, kutub selatan, atau daerah-daerah pegunungan yang terdapat diselimuti es seperti itu. Untuk tumbuh-tumbuhannya, vegetasinya dia tuh sangat sedikit ya, nggak ada pohon, nggak ada tanaman-tanaman lain. Paling tanaman-tanaman yang ada di sana tuh hanya sejenis lumut dan rumput-rumputan kecil seperti itu. Sebentar. Selanjutnya ada yang ingin membaca? Saya, Kak. Siapa? Silakan. Amelia. Bioma taiga. Bioma yang paling luas. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus, konifer, dan sejenisnya. Taiga banyak ditemukan pada belahan bumi utara seperti Rusia dan Kanada. Ciri-cirinya, satu, memiliki musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas sangat singkat, yaitu hanya sekitar 1-3 bulan. Yang kedua, selama musim dingin, air tanah akan berubah menjadi es yang mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya 2-3 jenis tumbuhan. Ya, terima kasih Amelia. Nah, untuk bioma taiga ini dia untuk vegetasinya itu dia didominasi oleh pinus atau konifer ya, atau sejenisnya. Jadi itu dia tanaman-tanaman yang biasanya itu memiliki duri. Nah, untuk mendeskripsikan bioma taiga ini mungkin teman-teman sekalian mungkin pernah nonton film Twilight ya. Di film Twilight itu kan dia terdapat dia latar mainnya itu ada di daerah-daerah yang banyak pohon pinus-pinusnya ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu daerah
bioma taiga seperti itu. Untuk vegetasinya paling sebagian besar itu pinus, konifer dan sejenisnya. Dan untuk hewan-hewannya itu hewan-hewan bioma taiga itu seperti rubah seperti itu. Seperti rubah biasanya itu ada beruang dan juga serigala, biasanya seperti itu. Lalu untuk bioma gurun, ada yang ingin membaca? Apakah teman-teman ada yang ingin membaca slide ini untuk bioma gurun? Iya, Saya, Kak. Siapa? Sorry. Silakan. Ya. Bioma gurun yaitu suatu daerah yang mendapat curah hujan sekitar 25 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Contohnya gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Ciri-cirinya yaitu memiliki curah hujan yang rendah dengan evaporasi tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi. Yang kedua, memiliki tingkat deflasi yang tinggi. Yang ketiga, memiliki perbedaan suhu udara siang dan malam yang sangat tinggi, yaitu 45 derajat Celcius pada siang dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Yang keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Dan yang terakhir, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Terima kasih, Susan. Untuk vegetasi dan hewan-hewan yang ada di sana, kira-kira apa aja ya? Kalau saya boleh tahu. Kalau untuk tumbuhannya itu kaktus, bunga dandelion, dan verbena biasanya, Kak. Untuk hewan-hewannya? Hewan-hewannya itu biasanya ada unta. Ya benar. Terima kasih, Susan. Sama-sama, Kak. Jadi untuk bioma gurun benar seperti yang dikatakan Susan, dia vegetasinya tuh biasanya tuh vegetasi tanaman yang ini ya, yang tahan akan suhu yang sangat tinggi dan tahan akan kandungan air yang sangat sedikit seperti gurun, seperti kaktus. Soalnya kan kaktus kan dia itu duri-duri pada kaktus itu sebenarnya daun. Cuma dia dalam bentuk duri karena untuk mengurangi penguapan seperti itu. Dan dia juga memiliki lapisan lilin di dalam tubuhnya itu juga untuk sebagai menampung cadangan air seperti itu. Untuk hewan-hewannya juga paling sangat sedikit ya. Sangat sedikit dalam artian hewan-hewannya itu hewan-hewan yang hanya dapat bertahan pada daerah-daerah ekstrim seperti unta. Dia kan dapat menampung sumber air dan makanan ya pada punuknya. Kemudian hewan-hewan seperti jenis kadal-kadalan, mungkin teman-teman kalau pernah nonton film Oscar Oasis, seperti itu mungkin. Next ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah bioma yang terletak pada kisaran 30 sampai 40 derajat lintang utara atau selatan serta beriklim sedang. Bioma hutan gugur terdapat di wilayah Amerika Serikat bagian timur, ujung benua Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Untuk ciri-cirinya, yang pertama dia memiliki curah hujan yang merata yaitu sekitar 75 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian ciri pohonnya lebar, hijau pada musim dingin, rontok pada musim panas, dan memiliki tajuk yang rapat. 3. Memiliki jumlah tumbuhan yang relatif sedikit. Pada musim panas dia hangat dan musim dinginnya tidak terlalu dingin. Dan terdiri dari 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Nah, untuk bioma musim gugur ini mungkin secara fisiknya tuh dia dapat dilihat ya, misalkan dia tuh kalau seperti yang ada di ciri-cirinya tuh dia kalau misalkan pada musim dingin, pada musim panas dia tuh nggak terlalu panas ya, dan pada musim dingin itu dia nggak terlalu dingin, jadi tuh untuk iklimnya tuh dia pas gitu. Dan pada bioma ini biasanya pada
daerah-daerah yang memiliki 4 musim. Dan ciri lainnya dia dapat dilihat dari vegetasi-vegetasinya yang biasanya menggugurkan daunnya pada saat musim-musim tertentu. Makanya disebut hutan gugur. Dan untuk hewan-hewan pada hutan gugur, dia ada seperti rubah, rubah juga masuk seperti rakun, kemudian ada panda, dan musang, seperti itu. Kemudian ada bioma stepa. Persebaran bioma ini mencakup daerah yang tidak memiliki curah hujan tinggi, di samping iklim tropis dan subtropis, dengan rumput sebagai flora utamanya. Yang pertama, ciri-cirinya itu ada tingkat deflasi tinggi, tanah pasir halus, suhu udara pada siang hari 48 derajat Celcius, dan malam sekitar 0 derajat Celcius. Curah hujan sangat rendah, kelembapan udara rendah, evaporasi tumbuhan tinggi lebih cepat dari presipitasi atau dari hujan. Jadi untuk bioma stepa ini ciri-cirinya dapat dilihat dari jadi tuh sepanjang bentang itu dia hanya ada rumput, biasanya seperti itu, rumput-rumput hijau rata-rata ya, rumput-rumput hijau, dan dia tidak ada pohon tinggi sama sekali. Jadi benar-benar rumput aja. Nah, untuk vegetasinya seperti yang dijelaskan tadi, jadi vegetasi itu cuma paling rumputan aja. Untuk faunanya dia ada seperti kanguru, kuda mungkin, di beberapa tempat ada kuda, dan paling sekitar rusa-rusa seperti itu. Lalu kemudian bioma sabana, mungkin dari teman-teman ada yang ingin membaca. Untuk bioma sabana, teman-teman. Saya, Kak. Boleh, Latifah, silahkan. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh gerombolan semak dan pohon. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabana murni yang terdiri dari satu jenis tumbuhan, dan sabana campuran yang terdiri dari campuran jenis tumbuhan. Terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, terutama di Nusa Tenggara. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdapat di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis, kemudian curah hujan sedang yaitu sekitar 100 sampai dengan 150 mm per tahun dan tidak teratur. Lalu yang terakhir adalah porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase atau pengairan cukup baik. Terima kasih, Latifah. Nah, iya benar, untuk bioma sabana ini dia sebenarnya tuh ini ya, agak mirip-mirip dengan stepa. Namun untuk sabana ini dia biasanya lebih untuk kondisi fisiknya ini lebih gersang. Biasa itu warna-warna rumputnya itu dia lebih agak kekuning-kuningan seperti di Afrika. Nah, dan untuk bioma sabana ini vegetasinya itu dia masih terdapat pohon-pohon yang tinggi-tinggi seperti itu. Namun pohon-pohonnya itu sangat jarang. Jadi penyebaran pohon-pohonnya itu bisa sangat berjauh-jauhan seperti itu. Dan untuk hewan-hewannya banyak ya, untuk hewan-hewan bioma sabana. Mungkin kita sering lihat di National Geographic mungkin yang seperti hewan-hewan yang di Afrika tuh seperti singa, badak, gajah, seperti itu. Lalu ini yang terakhir ada bioma hutan hujan tropis. Siapa yang mau membaca slide terakhir? Saya, Kak. Boleh, silahkan. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan basah atau lembah yang dijumpai di wilayah sekitar khatulistiwa, yaitu sekitar lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis yaitu hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Contoh hutan hujan tropis adalah Afrika, Meksiko, Australia, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan Indonesia. Ciri-cirinya
memiliki curah hujan sangat tinggi. Pohon utama memiliki ketinggian sekitar 20-40 meter, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi tidak menembus sampai dasar hutan. Cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Dan yang terakhir, memiliki iklim mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi. Ya, terima kasih untuk Catherine. Untuk vegetasi dan flora yang ada di sana mungkin bisa disebutkan contohnya apa aja, Catherine? Apa kan, maaf Kak, ulang. Untuk hewan dan tumbuhan yang ada di sini kira-kira ada apa aja? Kalau setahu saya, tumbuhannya itu kayak pohon jati, terus pohon pinus gitu-gitu. Kalau hewannya kayak contohnya kayak kupu-kupu, burung kasuari, burung nuri hitam. Ya, terima kasih untuk Catherine. Mungkin saya tambahkan lagi ya. Untuk hutan hujan tropis, hutan ini kan kalau bisa dibilang mungkin mendominasi daerah di Indonesia ya, dari Sumatera sampai Papua. Pokoknya hutan hujan tropis ini ada di Indonesia sebagian besar seperti itu. Nah, untuk ciri utamanya dapat dilihat seperti tadi. Jadi hutan ini tuh lebat akan pepohonan ya. Saking lebatnya ini, matahari itu sampai tidak dapat menembus ke dasar hutan gitu. Jadi saking ketutupan sama kanopi-kanopi pohon. Dan pohon-pohonnya ini tuh besar-besar, benar-benar pohon-pohon hutan yang ini yang biasanya membutuhkan air yang sangat besar ya. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di sini juga banyak terdapat tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman yang merambat seperti anggrek seperti itu. Dan juga banyak tanaman parasit seperti benalu. Untuk hewan-hewannya bisa dibilang sangat banyak. Namun jika dibandingkan dengan bioma-bioma yang sebelumnya seperti bioma Australia, untuk bioma sabana, untuk bioma hutan hujan tropis ini hewan-hewannya cenderung lebih kecil. Di hutan hujan tropis ini juga terdapat harimau dan gajah, namun untuk ukurannya dia bisa dibilang lebih minor daripada hewan-hewan yang ada di sabana. Dan hewan-hewan lainnya itu yang bisa dapat ditemui di Papua benar seperti cendrawasih, kasuari, dan hewan-hewan berkantung, marsupial ya, berkantung seperti ada kanguru pohon, seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit tebak-tebakan gambar bioma. Mungkin ada yang tadi di slide sebelumnya saya sengaja nggak ngasih untuk gambar-gambar biomanya. Nah, jadi setelah tadi disebutkan ciri-cirinya, mungkin teman-teman dapat menebak gambar-gambar bioma yang ada di sini apa aja. Mungkin ini untuk gambar pertama, saya sebut aja kali ya nama orangnya. Untuk gambar pertama, untuk Felix. Felix ini gambar apa ya? Bioma apa ya? Itu tropik ya, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Kemudian untuk Dinda Sylvia, untuk yang ini nih, gambar yang kedua. Itu bioma apa ya kira-kira? Stepa bukan ya? Kurang tepat. Ada yang tahu mungkin ini apa? Sabana bukan Kak? Sabana bukan Kak? Nah, ya, sabana. Kalau untuk yang ini, yang ketiga, mungkin siapa aja boleh jawab? Tundra, Kak. Indra, betul. Lalu yang di bawah itu, yang pojok kiri? Gurun.
Gurun. Nah, untuk yang selanjutnya yang sebelah kanan. Ada yang tahu? Itu tadi udah disebut tadi. Padang rumput bukan, Kak? Iya, padang rumput. Atau sebutan lainnya apa tadi? Tepa ya, Kak? Tepa. Nah, ya stepa. Terima kasih. Lalu selanjutnya yang ke berapa nih? Yang keenam. Gurun bukan, Kak? Yang ini, yang Hutan gugur. bawah. Hutan gugur. Yang gugur. Bioma Oh iya, hutan gugur. Betul. Lalu yang terakhir nih, yang paling kanan. Yang pojok kanan bawah. Hujan tropis. Ayo, ini yang tadi yang Hutan taiga. Taiga. Taiga, Kak. nah, iya betul, taiga. Sepertinya udah pada ini, udah pada mulai paham ya. Ya mungkin segitu aja sih materi untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mohon maaf ya jika tadi penjelasannya agak terbata-bata atau terlalu cepat. Saya juga masih belajar di sini. Mungkin mohon bantuan dan kerjasamanya. Jika ada yang kebingungan, mungkin ada yang ingin ditanya dari teman-teman sekalian. Jika ada materi yang tadi kurang jelas atau masih keliru gitu. Sudah cukup, Kak. Sudah Jelas, cukup Kak. ya. Semoga tadi pemaparan tadi dapat diterima dan dapat dimengerti ya. Mungkin untuk untuk penutupan, untuk Pak Masu mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, maaf. Oh iya, terima kasih Kak Haris yang sudah menyampaikan dengan jelas suaranya dan bisa diterima oleh anak-anak. Alhamdulillah. Walaupun yang hadir hari ini baru 30 anak ya, berarti masih ada 10. Tolong PJ-nya kelas 10 IPSB supaya kirim ke Bapak yang nggak hadir ini. Karena Kak Haris ini kan ada 2, kemudian saya 1, berarti kan ada 3, berarti 30 anak, berarti ada 10 anak yang nggak hadir. Cukup tinggi untuk ukuran yang kelas 11. Untuk anak-anakku selanjutnya ini Kak Haris dalam beberapa bulan ini akan mendampingi kalian, tapi tetap Bapak selalu memantau siapa yang rajin bertanya, siapa rajin yang aktif. Bapak selalu mencatat ini di daftar absen nilai untuk kemudian di kemudian hari untuk dikalkulasikan ke nilai raport. Oleh karena itu jangan kecil hati kalau yang rajin dan disiplin mau bekerja sama. Terima kasih banget Kak Haris atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sukses selalu ke depan. Amin, terima kasih Pak. Ya, silakan Kak Haris ditutup terakhir aja, jenengan barangkali. Oh ya, sebelum ditutup mungkin kita ini ya on cam dulu untuk di screenshot untuk sebagai bukti kehadiran. Tolong dibuka semuanya nak, on cam semuanya. Untuk bukti fisik. Laporan Kak Haris. Tolong nak dibantu, dibuka semuanya ininya, medianya itu. Dibuka, fotonya dibuka. Tolong sebentar, fotonya dibuka untuk di screenshot barangkali. Silakan nak, sudah belum Kak Haris? Sebentar, masih ada yang belum on cam. Tolong yang belum, tolong ini kan karena saya nggak bisa ini. Silakan nak, secepatnya nak. Oke, saya mulai ya sebentar. 1, 2, 3. Ini untuk slide, untuk gambar pertama. Sebentar. Ya,
1, 2. Ini untuk yang bagian kedua ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dapat dimengerti dan mungkin dapat diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Seperti itu, maaf jika banyak salah-salah kata atau masih kekurangan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Untuk tetap teman-teman sekalian tetap semangat untuk dalam pembelajaran PJJ ini, tetap jaga kesehatan. Dan sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Maksum. Ya, sami-sami Kak Haris. Nggih. Ya, Salam saya Kak Haris. ya Kamu saya podcast.